Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan semua. Jadi kali ini mungkin berbeda ya talk show sekarang ini. Sebelumnya itu webinar. Sebelumnya itu ada judul siapa masyarakat kan yang pada tidak ada dikotomi gitu ya, antara masyarakat urban dan masyarakat lebih ringkasan webinar sebelumnya itu. Nah, kali ini lebih ringan mungkin ya, praktisnya talk show dari Mang Huda kali ini. Kata apa judul itu gitu ya, karena dari kita tahu gitu, dari pariwisata ini jadi leading sector ya, begitupun di Nepal. Ini penting dibahas bagaimana pariwisata itu bisa beriringan dengan budaya masyarakat setempat, kurang lebih demikian pembuka mungkin ya talk show kali ini. Nah, perlu ditandai teman-teman bahwa nanti ada sesi-sesi gitu ya. Di sesi awal nanti ada moderator Pak Opik dan Mang Huda yang nanti akan kurang lebih macam talk show lah, ada umpan balik, moderator bertanya jawab. Nah, nanti ada sesi 2 yang boleh boleh ini boleh bertanya, dipersilahkan untuk kembali kan kembali. Jadi ada tanda dari saya untuk mulai siap sesi. Nah, sebelum itu mungkin teman-teman bisa di mute kalau yang kalau sudah kita lanjut ke topik untuk lanjut tahunnya. Kita Mang Fik dipersilahkan sudah tempatnya. Bisa dimulai, Mas Abdul? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Sebelumnya mohon maaf ada keterlambatan durasi ya, sekitar 10 atau 15 menit. Tadi saya mengalami kendala laptop susah login, jadi sekarang saya pindah ke tempat kopi. Mohon maaf kalau nanti ada ini. Oke, di tema kali ini masyarakat Indonesia mengangkat tema adalah berwisata beretika, yang mana hari ini kita akan ngobrol-ngobrol, diskusi dengan Seven Summiter yang tidak lain dan tidak bukan adalah Nur Huda, yang sering kita panggil mungkin Mang Huda ya. Oke, berangkat dari hal itu, maka sangat penting untuk dibicarakan bahwa mengunjungi hampir di 7 negara mungkin ya, melakukan sebuah ekspedisi ke puncak di 7 negara itu sendiri. Terutama kalau boleh kita tekankan, mungkin secara khusus kita akan berbicara lebih dalam lagi mengenai bagaimana Mang Huda mengunjungi Everest di Nepal. Sebenarnya seperti apa sih kultur masyarakat di sana yang sampai saat ini bisa menjaga gitu gunung itu sendiri, kira-kira seperti apa? Halo, Ngopi. Jelas suara ya. Siap. Jelas suaranya jelas. Ya. Oke. Kita mulai aja pembahasan kali ini, berwisata beretika. Kalau boleh saya tekankan di sini bagaimana pengalaman Mang Huda menjadi ekspeditor Seven Summit gitu ya.
yang mana mungkin apakah sama misalkan pengelolaan gunung-gunung di negara-negara lain sama di Indonesia, seperti apa kira-kira pengalaman yang udah selama ini? Silakan udah. Sebenarnya perkenalan dulu sebentar ya mungkin ya. Ya. Nama saya Nur Huda atau biasa dipanggil Huda. Nah, biasanya sih ini sebenarnya topik baru ya, karena biasanya saya bercerita itu biasanya tentang perjalanannya kan ya, perjalanan pendakiannya gitu. Nah tapi kalau untuk sekarang itu ini sudut pandangnya lebih ke apa ya, ini aja memberi insight aja ya, maksudnya bagaimana sih menjaga gitu ya negara-negara di luar itu menjaga gunungnya, menjalankan pariwisatanya tapi bisa tetap selaras gitu. Jadi kebetulan sih yang paling favorit untuk saya itu kebetulan Nepal ya. Nah jadi satu lagi ini bukan untuk apa ya, obrolan ini bukan untuk mempromosikan Nepal sebenarnya, tapi ada beberapa hal yang sekiranya bisa kita ambil gitu dari negara sana yang kira-kira bisa jadi ya sudut pandang lah untuk di Indonesia sendiri seperti apa gitu. Nah kalau misalnya perjalanan Seven Summit itu kan berarti di 7 puncak benua kan ya. Nah itu memang hampir semuanya ya, kayaknya hampir semuanya itu tertib ya, pengelolaannya bagus. Dan ya pasti regulasinya pun berdasarkan pertimbangan paling besarnya itu masalah lingkungan gitu, masalah keasrian si gunungnya sendiri gitu. Nah makanya kayak masalah-masalah yang biasa kita temui kayak sampah, terus mohon maaf ini ya kotoran ya, buang air kecil, buang air besar itu semuanya diatur dan ada aturannya gitu. Jadi bagi siapa yang melanggar itu memang ada dendanya gitu, jelas gitu. Nah kebetulan sekarang kan kayaknya berbicara Nepal aja dulu ya kayaknya mau Opik ya. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau bertanya gitu di gunung-gunung yang lain ya silakan aja. Gitu. Nah yang jelas itu pertama Nepal itu salah satu negara yang sangat bergantung pada pariwisata ya. Gitu. Nah makanya kan kalau dilihat kan posisinya kalau misalnya di peta itu Nepal kan berada di antara India di selatannya, terus Tibet di utaranya. Nah gitu, setahu saya sumber daya alam kayak gitu ya memang hampir apa ya nggak kurang lah ya, kurang gitu. Jadi memang 70% devisanya itu memang dari pariwisata gitu. Nah jadi, yang paling utamanya adalah Gunung Everest, itu Gunung Everest. Nah jadi sepanjang jalur pendakian ke Everest Base Camp atau ke Gunung Everestnya itu yang dari Nepal ya, yang dari Nepal itu kan kalau misalnya trekking kita sekitar 8 hari. Nah dari situ yang paling besar tuh di situ gitu. Nah makanya apa ya, makanya pemerintahnya terus masyarakatnya juga memang menjaga ya, dia ada apa ya, etikanya juga jalan gitu. Dan memang karena sebagai negara yang bergantung pada pariwisata ya jadi mereka juga berpikir penting gitu. Nah maksudnya kayak untuk kenyamanan tamu, terus masalah keamanan gitu. Nah bagi mereka itu sangat penting ya, karena mereka punya kesadaran ya kalau misalnya itu terganggu, tamu terganggu, alam terganggu, itu pasti akan berpengaruh juga pada pendapatan mereka juga gitu. Gitu. Nah Nepal ini khususnya ini ya, jadi Nepal itu kan dia itu mayoritasnya ini ya orang-orang India, sebenarnya orang-orang India. Nah kalau misalnya persepsi kita itu kalau berbicara Nepal kan biasanya langsung ke orang-orang Sherpanya itu ya, yang emang suku-suku pegunungannya di Nepal. Nah untuk Sherpa sendiri dia sebenarnya minoritas ya, kalau di Nepal itu minoritas, dia hanya sekitar 2% dari populasi Nepal gitu ya, yang memang menghuni di pegunungan-pegunungan Himalaya gitu. Dan budayanya juga sangat erat dengan Tibet ya, dekat gitu. Penampilan gitu, orangnya juga mirip-mirip, bahasa juga. Bahasa berbeda tapi mirip ya, si orang-orangnya mirip. Bahasanya juga mirip.
Gitu. Jadi poin penting pertamanya sih itu Mang Opik. Mang Opik. Jelas nggak suara saya jelas nggak? Nanti kalau nggak jelas di apa di Baik. aja. Iya, ya, jelas. Oke. Kita menyebut pemuda Pak. Jadi masyarakat sekitar kan terlibat juga, yang mana ketika misalkan ada wisatawan atau yang berkunjung misalkan ke Everest, itu salah satunya melibatkan warga lokalnya, itu adalah Sherpa gitu, Mang Huda ya. Iya pasti Mang Opik. Pasti. Nah, sebenarnya Sherpa itu apakah ada itu atau gimana? Putus-putus. Mang Opik, sorry Mang Opik ya putus-putus. Suaranya yang lain. Ini santai aja sambil ngopi juga apa-apa ya. Oke, bentar. Ya, sampai. Bentar. Gitu itu emang Mang Opik kayaknya yang emang kurang jelas kayaknya ya. Atau dari sayanya. Oh, Kang Opik putus-putus. Iya gitu, saya nangkep sih sedikit pertanyaannya dari Mang Opik. Ya, memang terlibat ya, karena kalau nggak melibatkan juga kayaknya sulit gitu. Dan emang mau nggak mau kayaknya untuk semua pendakian di sana tuh pasti melibatkan gitu. Karena satu ya dia secara genetik gitu, secara turun-temurun orang Sherpa itu luar biasa gitu, karena apa ya, mereka hidup di ketinggian gitu ya, ketinggian ekstrim gitu. Bahkan ada guide saya aja itu dia lahirnya di ketinggian 4.200 gitu, desanya aja. Jadi dari bayi itu udah dari kecil beraktivitas di ketinggian seperti itu gitu. Jadi memang pasti ya pertimbangannya satu ya untuk performance-nya gitu. Semua operator internasional pasti menggunakan Sherpa gitu. Bahkan kalau untuk keluar negeri pun biasanya kalau yang udah dekat gitu ya, malah si orang-orang Sherpanya gitu yang dibawa gitu. Saya pernah ke Alaska, ke Antartika, nah itu sempat bertemu gitu sama orang-orang Sherpa itu, karena memang di hire untuk kerja di gunung-gunung di luar gitu, di luar daerah Nepal. Gitu Mang Pepep keluar. Halo, cek, apakah saya masih putus-putus nggak? Rada jelas, tadi putus-putus Mang Pik, ini mah rada jelas. Pas ada jelas ya. Oke, tadi mungkin ada ini juga azan. Oh iya. Ya. Oke. Nah itu Sherpa. Nah bagaimana Mang Huda sebenarnya otomatis kan kenapa sampai hari ini Nepal atau maksudnya ketika ada wisatawan yang datang ke Everest, sebenarnya ada aturan-aturan yang baku nggak sih, misalkan untuk datang ke sana tidak boleh misalkan melakukan atau pada musim-musim tertentu, karena yang sedikit saya tahu misalkan ketika kita ingin datang ke sana dan melakukan sebuah pendakian ke Everest, ada upacara-upacara misalkan hal semacam itu seperti apa Muda? Iya, karena misalkan kalau di Indonesia sendiri gitu, kenapa sih hal-hal semacam itu suka dianggapnya ada benturan gitu dalam proses-proses budaya semacam itu dengan yang ada misalkan di masyarakat. Apakah di Nepal juga seperti itu atau gimana Bang Huda? Oh iya. Nah jadi kan Everest Base Camp itu ya, trekking Everest Base Camp itu kan udah jadi jadi paket wisata umum kan ya. Nah itu Everest Base Camp itu dia merupakan jalur trekking paling ramai ya di dunia, itu di sana gitu. Memang paling ramai itu di sana. Nah
kalau yang saya perhatikan gitu yang bisa menyebabkan itu tuh ya bukan hanya sekedar apa ya, bukan hanya sekedar pemandangannya bagus, view-nya indah gitu. Nah, bukan seperti itu, tapi yang menarik di sana itu memang budayanya pun terjaga gitu. Budayanya sangat terjaga. Jadi nggak ada, maksudnya kita nggak ada alternatif lain kan kalau misalnya di tempat lain gitu ya, destinasi wisata itu kan banyak yang dibangun fasilitasnya gitu untuk memudahkan untuk memudahkan pengunjung, untuk memberi kenyamanan pengunjung. Nah, memang sengaja gitu ya, sengaja bahwa yang membangun itu membangun tapi batasannya jelas gitu dan dilindungi gitu sama pemerintah tuh, regulasinya ya berpihak ke sana gitu. Makanya ya kita kalau misalnya mau ke Everest Base Camp dari sisi Nepal tuh mau punya duit berapa pun ya nggak akan bisa gitu pakai kendaraan gitu, karena emang nggak ada gitu, jalannya juga nggak ada gitu. Bukan yang nggak bisa dibangun ya, bukan yang nggak mampu membangun, tapi ya memang sengaja dikondisikan seperti itu gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita ke sana itu di luar teknologi-teknologi sekarang gitu kayak HP, kayak WiFi, televisi gitu. Nah, itu ya persis lah. Jadi seperti kita tuh melihat mereka hidup di tahun 40-50-an dengan sekarang ya sebenarnya masih sama gitu. Nggak banyak berbeda gitu. Gitu. Makanya kan ya sepanjang jalan, sepanjang jalur itu kita melewati desa-desa kecil, desa-desa kecil. Nah, itu juga nggak terlalu di expose besar-besaran gitu ya, dilindungi gitu. Jadi walaupun misalnya ada investor dari luar pun itu nggak akan bisa gitu untuk membangun resort seperti itu tuh nggak bisa gitu, karena regulasinya hanya membolehkan hanya orang-orang lokal gitu ya. Gitu. Makanya sebenarnya pendapatan mereka tuh banyak banget ya, besar gitu ya, besar. Gitu. Makanya kalau di desa-desa kecil itu yang bukan biasanya tuh mereka usahanya membuka penginapan, itu pasti kan karena banyak dibutuhkan. Terus membuka tea shop gitu, tempat makan, tempat minum, itu biasanya satu paket sama penginapan. Nah, terus toko outdoor biasanya. Nah, walaupun mereka hidupnya di pedalaman gitu. Nah, tapi yang saya perhatikan gitu ya, sebagian besar itu untuk generasi kedua ketiganya itu nggak ada di sana gitu. Jadi anak-anaknya mah sebenarnya kuliahnya ada yang di Kanada, ada yang di Amerika gitu. Gitu karena kan untuk orang Sherpa itu untuk mengurus izin untuk Amerika itu sangat-sangat mudah ya, sangat gampang. Gitu. Nah, budayanya juga ya tetap ya, makanya itu menjadi atraksi sebenarnya, menjadi daya tarik. Jadi bukan hanya pemandangannya aja, view-nya aja gitu. Terus orang-orangnya juga masih ya ritual-ritual tradisional mereka itu masih sangat kental ya, masih sangat kuat. Nah, makanya kalau menyinggung sama aturan-aturan seremonial kayak gitu ya mereka juga banyak gitu, Ngopik. Nah, makanya sepanjang perjalanan juga sebenarnya udah bisa terlihat gitu ya. Itu yang menjadi daya tarik juga. Kayak misalnya bendera itu kan identik tuh ya. Bahkan kan itu saya perhatikan tuh banyak dibawa ke Indonesia itu kalau buat di camping itu kan udah banyak tuh yang pakai bendera-bendera Nepal itu. Nah, itu sebenarnya praying flag, itu dari bendera doa sebenarnya. Nah, memang ditaruhnya itu di tempat-tempat yang terbuka, yang tinggi gitu. Tempat-tempat penting gitu. Nah, karena mereka percaya kalau misalnya ditaruh di tempat yang tinggi yang terbuka itu ya itu doa-doa mereka tuh bisa tersampaikan lebih mudah gitu. Seperti itu. Terus yang nggak sembarang juga ya, maksudnya mereka juga tetap ya walaupun gunungnya banyak di Himalaya, nah tapi nggak semuanya itu bisa didaki ya. Nah, ada beberapa yang memang gunung-gunung suci itu yang memang nggak boleh gitu. Nah, bukan masalah gunungnya sulit atau mudah, tapi ya memang karena kepercayaan gitu ya, karena gunung suci. Itu dan mereka pun sangat sangat memegang kuat itu gitu. Nah, jadi nanti mungkin bisa lah sambil nunjukin foto-foto sedikit nanti ya mau Opik ya. Gitu. Jadi ya boleh kayak misalnya mendaki gitu, kayak mendaki Everest itu kan sangat penting bagi orang Sherpa tuh
gunung yang apa ya, salah satu gunung utama lah buat mereka gitu, gunung suci sebenarnya gitu. Nah makanya pasti itu mah pasti nggak ada sekarang ya, nggak ada ekspedisi ke Everest itu yang tidak melakukan upacara puja. Nah, itu namanya upacara puja. Nah, itu seperti apa ya, itu minta izin lah, intinya mereka tuh minta izin, mereka mau naik ke Everest, tolong diberikan kemudahan lah ke dewa-dewa mereka gitu. Nah, jadi makanya nggak mau. Jadi kalau misalnya sekarang kan hampir semua ya, semua operator. Jadi di Everest itu yang bikin usaha di sana tuh bukan cuma perusahaan lokal Nepal aja, tapi perusahaan Amerika, perusahaan Eropa juga banyak. Dan itu pasti menggunakan orang-orang lokal, menggunakan Sherpa. Nah itu kalau misalnya itu tidak diadakan upacaranya, ya nggak akan mau si Sherpa-Sherpanya naik, itu nggak akan mau mereka gitu. Karena buat mereka itu penting, dan biasanya semua tamu dilibatkan gitu ya untuk mengikuti. Jadi intinya ya mereka apa ya, menaruh hormat gitu ke gunung itu. Mereka bukan hanya melihatnya, bukan hanya cuman tumpukan batu aja gitu. Ya ada roh di sana gitu. Mereka sudut pandangnya seperti itu ya, masyarakat Sherpa. Jadi ya nggak sembarangan lah gitu. Tempat suci harus minta izin kalau misalnya mau ke sana. Gitu. Jadi ya kalau dibilang bentrok enggak juga sih mau Opik gitu, karena ya hampir semuanya juga pasti yang menyesuaikan gitu. Untuk kepercayaan itu menyesuaikan. Kalau misalnya nggak mau menyesuaikan, ya udah mungkin jadi repot sendiri gitu. Itu Mang Opik. Nah, menarik Moda. Pernah nggak Moda mendengar atau misalkan cerita dari masyarakat setempat, ada misalkan yang berkunjung ke sana tapi tidak mau melakukan upacara itu, tapi mereka dengan sendirinya nekat misalkan, atau misalkan ada larangan-larangan untuk mengunjungi ke Everest seperti apa? Ada gak Muda seperti itu? Kejadian lah misalkan karena melanggar sesuatu yang disakralkan oleh masyarakat setempat. Iya. Nah setahu saya ada sih, bukan yang nggak ada gitu ya. Jadi kayak misalnya ekspedisi negara-negara Amerika misalnya, itu kan biasanya banyak ya tim dari Jepang, dari ini bikin ekspedisi mandiri. Nah biasanya tuh mereka memang karena bikin jalur baru gitu. Nah kalau misalnya nggak melibatkan orang Sherpa tuh, ya biasanya setahu saya sih mereka nggak pernah melakukan itu gitu. Nah cuman yang saya tahu, saya kan banyak ngobrol lah sama si guide-nya itu. Nah itu untuk orang-orang yang seperti itu, mereka juga jadi kurang jadi kurang respect juga gitu mau gitu, karena kan ya buat mereka ya itu tadi ya maksudnya nggak bisa sembarangan gitu. Buat ya mereka yang tinggal di sana aja itu nggak bisa sembarangan, apalagi misalnya orang luar gitu yang naik ke sana, main naik aja. Nah ya mungkin pandangan itu ya bisa menyusahkan ke si ekspeditornya sendiri sebenarnya gitu. Karena nanti kalau ya biasanya kejadiannya kalau misalnya nanti butuh apa-apa, pertolongan apa-apa, ada sesuatu terjadi itu biasanya mereka juga malas gitu ngebantunya. Kalau untuk hal-hal seperti itu. Gitu makanya kan dulu pernah terjadi apa ya, bukan kerusuhan sih, ribut lah antara orang-orang ada pendaki alpinis Eropa sama si orang-orang Sherpanya itu. Nah itu sampai ribut besar, itu maksudnya sempat rame ya, beritanya sempat viral gitu, bahkan dibahas di National Geographic. Gitu maksudnya ya si orang Sherpa itu kan sebenarnya dia mirip-mirip sama orang apa ya, mirip-mirip sama kita lah sebenarnya. Mereka tuh budayanya orangnya ramah gitu ya, pemalu, nggak enakan gitu. Nah, jadi ya kan makanya, tapi ya kalau misalnya mereka tuh merasa tertindas ya mereka lebih galak gitu. Ya apalagi kalau misalnya sudah menyinggung kepercayaannya gitu misalnya. Gitu. Jadi peraturan-peraturan sih sebenarnya nggak ada sih sebenarnya Mopik yang sampai melarang gitu ya, kecuali kalau misalnya gunung-gunung yang memang disucikan gitu ya, yang emang nggak boleh gitu. Nah tapi mereka sendiri kan ini ya, melihat gunung itu sebagai apa, sebagai karakter gitu, punya karakter gitu, tokoh yang punya karakter gitu. Nah, makanya
khas gitu. Masing-masing gunung tuh punya karakternya masing-masing gitu buat mereka. Jadi mereka melambangkannya itu kan, saya kalau cerita lengkapnya lupa gitu, cuman ingat kayak misalnya Everest itu dianggapnya sebagai seorang dewi yang memegang mangkuk gitu ya, maksudnya yang memberi makan gitu. Nah itu kan gambar-gambar itu kan maksudnya udah dari dulu, mau sebelum Everest itu komersil, mereka menggambarkan Gunung Everest itu seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya main ke apa sih, monastri gitu ya, monastri biara gitu ya, nah itu kan pasti ada tuh kan gambar-gambar tentang dewa-dewa mereka gitu. Nah itu Everest itu dilambangkan seperti itu gitu. Ya maksudnya kondisi sekarang tuh ya masuk akal gitu, makanya mereka kan secara nggak langsung ya, langsung nggak langsung gitu ya, mereka bergantung gitu hidupnya, penghasilannya dari Gunung Everest gitu. Nah, ya, makanya ya kan nggak bukan apa ya, bukan sesuatu hal yang sembarangan gitu buat mereka itu. Gitu. Oke, baik. Kemudian selain di Nepal sendiri, sebenarnya ada nggak sih regulasi yang sama yang diterapkan di gunung-gunung lain yang mana selama ini sudah melakukan ekspedisi ke sana? Ada nggak selain di Nepal, tapi mempunyai ciri khas yang sama gitu regulasinya? Ya. Ada apa sih, hampir sama sih. Semua yang tadi yang saya sebutkan ya, mengatur itu tuh semua diatur tuh. Masalah kebersihan ya, masalah sampah. Terus masalah ya itu tadi ya, buang air kecil, buang air besar, itu semua diatur. Itu tiap gunung kayaknya ada gitu kalau di luar. Jadi sambil cerita aja ya, kalau misalnya di Kilimanjaro walaupun di Afrika itu wah itu dahsyat, itu bersih banget gitu. Sangat bersih lah gunungnya gitu. Sepanjang perjalanan kayak bungkus permen, sampah-sampah kecil itu nggak ada gitu. Bahkan kalau misalnya ada pun biasanya si orang-orang lokalnya tuh langsung membersihkan gitu. Itu yang luar biasa ya, karena balik lagi satu, sebenarnya pendekatannya bukan ke budaya sebenarnya, tapi ya tadi ya framing bahwa ini tuh sumber pendapatan mereka gitu. Jadi kesadarannya tinggi gitu untuk menjaga si gunungnya itu. Itu bersih pisan lah, Kilimanjaro itu pengelolaannya dahsyat sebenarnya gitu. Nah apakah bisa diterapkan di Indonesia? Mungkin saja ya. Nah itu kalau misalnya untuk dibandingkan juga ini yang rada sulit sebenarnya gitu ya, karena kan bukan hanya melihat regulasinya aja gitu ya kalau untuk peraturan seperti itu, tapi ya budayanya, karakteristik pendakinya itu kan berbeda ya. Nah jadi kalau misalnya 100% itu diterapkan di Indonesia ya saya rasa sih kurang. Tapi yang saya yakin ya adalah harusnya beberapa contoh itu yang bisa diterapkan gitu buat di sini. Itu Kilimanjaro itu. Kalau misalnya untuk buang air kecil udah disediain tempatnya. Nah yang biasanya semakin kawasannya itu semakin penting gitu ya dijaga keasliannya, biasanya aturannya juga makin ketat gitu. Kayak misalnya di Denali di Alaska. Oh itu dahsyat, ini nggak tahu nih, saya ceritanya juga maaf ya ini ya, nanti takut rada-rada geleh, mas sedikit nggak apa-apa lah gitu. Jadi sampah udah jelas gitu. Nah ini termasuk kotornya, buang air besar ya, buang air besar itu nggak boleh di sembarang tempat tuh nggak boleh. Jadi pertama naik itu kita izin, terus ada briefingnya dari Taman Nasional, dijelaskan aturannya apa aja, apa yang boleh dilakukan, apa yang nggak boleh dilakukan. Nah itu nanti kita dibekali semacam ember gitu ya, ember kecil lah, dalamnya ada kantong plastik. Nah itu semua aktivitas itu dilakukan di situ gitu. Jadi buang air besar di situ dan nggak boleh dibuang gitu. Itu harus dibawa gitu. Pendakian selama belum penuh ya, selama belum penuh dibawa. Sorry. Nanti kalau misalnya udah penuh ya udah nanti disimpan di tempat yang disediakan. Gitu. Nah, rata-rata seperti sama Aconcagua di Argentina juga kayak gitu. Itu kalau misalnya dari Taman Nasional dikasih trash bag gitu ya untuk sampah. Nah itu kita harus bayar deposit. Nanti kalau misalnya itu saat turun nggak ada sampahnya, dendanya lumayan besar. Gitu. Dan yang paling ketat itu Antartika kayaknya. Antartika itu kan karena dia kan nggak boleh terganggu ya. Maksudnya dia memang
fungsinya sangat penting ya, itu kan pendinginnya bumi lah Antartika itu. Jadi mereka nggak apa ya nggak boleh terganggu gitu. Nah itu lebih dahsyat lagi. Jadi semua aktivitas eh, pendakian, jadi kan macam-macam ya, ada yang untuk pendakian kalau ke sana, ada yang untuk wisata. Nah itu aktivitas manusia itu nggak ditinggalkan di sana gitu. Tadi kalau misalnya Denali diatur tempatnya, tapi ya udah disimpannya kan di bawah gitu. Nah karena Antartika benua sendiri, itu semua kotoran tuh dibawa lagi keluar dari benua itu, Ngopi. Lebih dahsyat lagi gitu, dan dendanya lebih bisa ini. Jadi kalau misalnya ada satu orang dari negara tertentu gitu ya melanggar itu bisa satu negara yang di blacklist gitu, nggak boleh ke sana lagi gitu ya. Kalau misalnya ini sembarangan gitu ya, buang air sembarangan gitu, buang air kecil juga sama. Jadi ya udah biasa lah kalau tempat-tempat seperti itu tuh memang pakai botol ya gitu ya. Yang laki-laki, yang perempuan juga sama sih, harus pakai botol, nanti dibuang di tempat yang disediakan gitu. Sampai seperti itu gitu kalau misalnya di luar gitu. Nah, kemarin menarik ternyata ini mudah, ternyata hal semacam itu sebenarnya gitu, apa yang terjadi di luar sana dengan adanya regulasi-regulasi yang begitu ketat itu sebenarnya jadi bahan pertimbangan, yang mana ketika regulasi itu dibuat seketat mungkin, tapi kan destinasinya jadi terjaga gitu kan udah ya. Betul Bang Pik. Betul ya, sebenarnya kan buat kenyamanan semua sebenarnya ya. Apalagi kalau misalnya apa kayak di Denali gitu, kalau misalnya buang air sembarangan itu kan ya semuanya kena imbas gitu. Maksudnya kita mengkonsumsi air itu kan dari salju yang dipanaskan gitu ya. Ya kalau misalnya itunya sudah terkontaminasi ya kebayang gitu yang kita minum itu apa. Gitu makanya seperti itu ya, mungkin karena kalau misalnya di negara kita kan lebih apa ya, lebih ramah mungkinnya, jadi peraturannya nggak seketat itu, padahal saya pikir sih ada yang bisa diterapkan seharusnya gitu Mang Opi, Mang Pepep. Nah mudah, selama melakukan ekspedisi di 7 negara itu misalkan, hal apa sudah, apakah udah pernah mengalami proses, katakanlah misalkan mengalami spiritual gitu di gunung mana gitu misalkan. Waduh, ini cerita horor, ini tuh cerita horor gitu. Ya terlepas udah misalkan, karena kan kalau di kita ya pasti nggak jauh-jauh orang tuh naik ke gunung mengalami apa gitu, kejadian apa, apakah di sana mengalami hal semacam itu atau gimana Pak? Iya, ya kan maksudnya ritual itu kan bukan horor aja sebenarnya ya, ritual tidak nggak nyambung sebenarnya. Yang pasti mah jelas sih, pasti sih mau kayaknya mah gitu. Karena tempat-tempat kayak gitu kan apa ya, ya emang ngerasa gitu, maksudnya nggak usah disebutkan lah, maksudnya hal-hal klise kayak ya kita mah manusia nggak ada apa-apanya gitu, karena kalau di sana ya bukan cuman ungkapan aja gitu yang memang kita merasakan sendiri seperti itu gitu. Nah makanya biasanya ya pasti ada lah gitu. Kalau untuk apa pengalaman-pengalaman seperti itu ya khususnya kalau dalam perjalanan lama ya, kadang bukan dalam kondisi yang berbahaya pun biasanya kan suka ada tuh terbersit kayak gitu, kepikiran apa gitu, pasti ada ya. Maksudnya saya sendiri pun kalau misalnya personal, wah itu ngerasainnya dahsyat gitu. Bahkan di apa ya, di Everest saat di base camp itu kan lama tuh. Itu kalau nunggu buat ke summit itu kan, kalau nunggu cuaca tuh bisa 1 minggu, bisa 10 hari gitu. Memang nggak bisa kemana-mana. Nah, kalau kayak gitu, ya kebetulan kan bawa ini, saya pernah bawa apa buku-buku Yasin gitu, baca Yasin untuk ngaji di tempat kayak gitu, wah itu dahsyat mau Pik. Itu pasti ada, pasti berpikir lah, pasti ya yang sholatnya bolong-bolong juga pasti ya lebih rajin lah pasti. Kalau udah merasakan seperti itu gitu ya.
kedekatan dengan apa ya, kesadaran bahwa kita nggak ada apa-apanya gitu dibandingin alam. Gitu, Mauda tapi tadi katanya Mauda mau apa? Maaf dipotong. Tadi mau menampilkan foto atau seperti apa? Iya, iya. Boleh. Siap. Jadi sebenarnya fotonya banyak sih, cuman beberapa aja ya mungkin yang bisa saya tampilkan bentar. Share screen. Kelihatan mau Pik? Man, udah kelihatan. Ini kelihatan ya, udah ya. Aman Mauda, silahkan terangkan. Ini foto menggambarkan apa nih Mauda? Nah itu jadi ini tempat suci juga nih. Jadi danau ini kan danau nih sebenarnya nih mau Pik nih. Danau ya, kebetulan lagi beku nih. Dan ini lagi beku, ini tempat suci. Dan ini dipasang si relik-reliknya, ini sejarahnya panjang ini. Maksudnya dari apa generasi mereka sebelumnya gitu, berbagai generasi sebelumnya itu tempat ini sudah dibangun, sudah ada. Nah, makanya kalau buat orang Nepal tuh kayak apa ya, legenda kepercayaan lokalnya gitu, kayak Yeti, mungkin orang udah pada tahu lah Yeti ya. Nah, mereka tuh masih percaya gitu. Dan ini salah satunya ya dibuat untuk itu, untuk menghormati itu. Gitu. Jadi mereka kalau misalnya berbicara apa ngedongeng lah gitu ya, ngedongeng Yeti itu wah mereka semangat. Mereka ya meyakini lah itu ada, bahwa itu yang memang makhluk spiritual sebenarnya gitu. Yang menjaga si pegunungan Himalaya. Gitu, ini tempatnya nih. Ini di daerah Rolwaling. Ini bukan daerah wisata sih sebenarnya. Gitu. Jadi waktu saya kesini itu tahun 2012 itu ini dalam rangka aklimatisasi dulu. Ketinggalan mau Pik? Geser Aman ya. Aman. Nah ini ya makanya yang jadi jadi Sherpa itu suku ya, sebenarnya suku ya, nama orang Sherpa gitu, suku. Jadi bukan porter ya. Itu kan banyak jadi rada berubah sedikit gitu ya. Sherpa tuh identiknya porter, padahal enggak gitu, dia nama suku orang gitu. Jadi yang disebut porter ya porter aja gitu. Dan emang tadi ya ini kayak ibu-ibu ini desa ini ketinggiannya 4.200. Nah ini salah satu rumahnya. Jadi ya mereka itu kehidupan sehari-harinya udah biasa gitu, jalan belasan kilometer setiap hari. Mereka beternak, berladang, jadi ngangkut kayak gitu udah biasa mereka gitu. Dan bukan laki-laki aja ya, maksudnya ibu-ibunya juga wah luar biasa gitu, pada perkasa. Nah ini sama ini karena di desa ini tuh bukan tempat pendakian populer sebenarnya gitu, penduduknya pun nggak banyak. Nah makanya memanfaatkan yaitu ya yang ada di sana di desa itu, biasanya mereka mau untuk membantu pendakian. Ya, makanya ini melibatkan ibu-ibu. Tuh. Gitu. Dan ini yang menarik nih sebenarnya gini ya nih. Kan kalau misalnya kita bawa ransel gitu ya, bawa apa ya, ransel lah, backpack kayak gitu. Itu kan terbatas ya, maksudnya kapasitas kayak gitu. Nah ini mereka tekniknya seperti ini biasanya. Menggunakan ya ada sedikit bantalan untuk di kepala. Wah ini biasanya bawaannya udah aset, sebenarnya nggak masuk akal gitu. Dan kalau di teori itu kan untuk bawaan itu yang ideal adalah sepertiga berat badan kan. Wah, kalau mereka tuh kadang bisa sama kayak berat badannya gitu, barang bawaannya lebih besar-besar. Nah saya nggak tahu, maksudnya teknik seperti ini kan teknik tradisional ya. Ya jadi biasanya yang memang suku-suku yang biasa membawa barang gitu ya, ini biasanya seperti ini pengangkutannya, sama kayak orang-orang Papua gitu ya. Porter-porter di Papua sana mereka kan pakai noken kan ya, pakai noken. Teknik membawa barangnya juga seperti ini
Gitu. Mereka kalau misalnya dikasih ransel ya sulit gitu karena terbatas gitu kapasitasnya. Ini desa-desanya karena nggak ada ya, kalau udah di 4.200 itu kan vegetasi dia sudah sangat sedikit. Nah, jadi biasanya untuk bangunan segala macam yang menggunakan batu. Ini kerajinan-kerajinannya. Ini monastri yang tadi ya. Jadi untuk tempat untuk meditasi, untuk kegiatan spiritual mereka tuh biasanya memang suka mereka di tempat-tempat yang tinggi ya. Ini sebenarnya di pinggir tebing ini ke desa nih jauh di bawah itu ada sekitar 200 atau 300 meter lah. Jadi ada jalan kecil gitu untuk menuju tempat ini. Nah, biasanya memang dibangunnya mereka sukanya dengan tempat-tempat yang seperti ini. Nah, ini kalau misalnya kita coba gitu dengan teknik membawa kayak gitu lah. Kalau nggak biasa, bahaya. Nah, ini di dalam monastri. Nah, ini persiapan tadi mau pik nih upacara puja ini nih. Nah, ini saya di ini foto ini tuh di daerah Tibet nih. Jadi yang ada di gambar itu dia orang Sherpa. Nah, cuman kan karena di Tibet kan udah beda kan. Jadi walaupun di Tibet mereka tetap melakukan upacara ya seperti di Nepal gitu. Makanya mau naik dari manapun mereka nggak mau kalau misalnya tanpa ada upacara dulu. Ini persiapannya ya. Ini semuanya dibawa dari Nepal nih. Yang asap-asap ini tuh hasil pembakaran ini apa daun cemara gunung gitu. Apa namanya ya saya lupa. Ini salah satu desa terbesar sepanjang jalan ke Everest Base Camp. Ini namanya Namche Bazar. Bazar itu pasar, jadi dia paling besar lah di sini. Walaupun nih kalau misalnya ke tempat ini, kalau dari ibu kotanya dari Kathmandu itu kita harus terbang dulu pakai pesawat, terus jalan 2 hari sampai ke tempat ini. Tapi di sini udah modern ya, maksudnya toko outdoor tuh lengkap semua yang resmi ya, bukan yang apa, kayak North Face, Mountain Hardwear itu toko-toko resminya ada mereka di sini. Gitu, Starbucks juga ada di sini. Branded ya, mau udah nggak ada berarti second branded di sana. Banyak sih, banyak juga. Oh, kirain cuma ada di Indonesia gitu. Enggak, banyak juga di sana juga yang lokal-lokalnya banyak. Itu macam-macam lah, tapi kan yang apa, yang originalnya juga banyak. Berimbang lah, mau pik lah. Jadi itu Starbucks juga ada di sini. Nah, ini kenapa desa ini bisa besar karena dari tahun ya dari awal abad 20 itu mereka aktivitasnya itu berdagang sama orang-orang Tibet. Jadi pertemuan di sini kan bazar itu kan pasar kan. Nah, jadi pertemuan di sini perdagangan antara orang Nepal sama orang Tibet di sini. Nah, ini paling besar. Maksudnya kalau dibandingin desa yang sebelumnya aja gitu ya, yang hari pertama itu jauh lebih kecil gitu. Maksudnya nggak seramai ini gitu. Ini orang-orang Sherpa. Itu di sini monumennya banyak ya kalau misalnya di sini. Jadi kalau misalnya ada puncak Punggungan, puncak bukit itu biasanya dikasih atribut-atribut spiritual biasanya. Nah, ini contoh salah satu desa. Ini desa apa ini? Desa Perica namanya. Nah, ini tempat terakhir untuk menggembala si Yak ya. Jadi karena mereka kan nggak ada kendaraan segala macam, jadi bukan berarti kalau misalnya mereka butuh apa-apa tuh semua barang dibawa sendiri sama mereka, enggak. Nah, dibantu sama hewan yang namanya yak itu. Jadi yang emang dia apa ya, yang spesifik untuk di ketinggian ya, dia hidupnya di ketinggian. Kalau misalnya dibawa ke ketinggian yang rendah tuh mereka nggak bisa hidup. Nah, disinilah ladang untuk merumput mereka. Oh, ini foto action ini mah. Nah, ini kalau yang suka foto-foto malam dahsyat gitu ya, di sana kan karena tempatnya terpencil, udaranya bagus, polusi cahaya nggak ada gitu ya, gelap. Nah, jadi kalau malam itu wah langit itu terangnya luar biasa. Ya sama kalau di kita juga kan bisa lah, kalau misalnya kita di gunung tuh kan
bisa lah kelihatan gitu ya. Nah, kadang tapi kan masih suka nyelip-nyelip tuh lampu-lampu kota. Ini Mandablam. Ini kalau misalnya di bawah nih yang tadi nih yang mayoritas di Nepal tuh ini ya. Kalau di Kathmandu gitu ya di ibu kotanya kayak gini. Ini tuh ini Sungai Suci. Nah, ini sungai ini tuh dia hasil dari lelehan salju gunung yang ini nih. Gunung Gauri Sangkar namanya, ini yang paling suci, bahkan lebih suci dari Everest. Nah, gunung utamanya. Ini tempat suci. Nah, makanya biasanya mereka juga kalau misalnya ngelewat tempat-tempat seperti ini, biasanya semua tamunya gitu ya dijelaskan lah gitu. Kenapa seperti ini? Makanya sungai-sungainya nih walaupun nggak jauh dari desa tuh kayak gini gitu ya, sungai-sungainya bening gitu karena ya Udah, maaf, ya dipotong. Tadi kenapa bisa pengkategorian lebih suci daripada Everest itu sebenarnya mengacu kepada apa, Mang Uda? ya, jadi kepercayaan mereka kan tadi ya sebenarnya versinya banyak sebenarnya. Nah, cuman kalau untuk si orang-orang Rolwaling itu dia mempercayai ya ini ya 5 dewa utama itu. Nah, yang paling tinggi, yang paling suci itu ya ini Gauri Sangkar, terus ada Everest, ada Ketu, ada Nanga Parbat, gitu satu lagi saya lupa apa namanya. Nah, untuk pengklasifikasiannya saya kurang paham juga mau pick gitu, tapi memang dari sifat-sifatnya, dari karakternya juga berbeda ya. Maksudnya Everest itu kan ya gunung suci, tapi walaupun seperti itu kan tapi masih bisa didaki kan, masih boleh didaki. Kalau ini tuh dia sama sekali nggak boleh didaki mau pick. Berarti kalau di konteks Indonesia mah gunung itu masuk ke dalam kawasan cagar alam kali ya? Wah iya ini mah nanti gunung larangan ini. Lawang larangan gitu ya? Gunung larangan, kalau di sini mana gunung larangan. Sama sekali nggak boleh kalau misalnya di sini. Nah ini juga nih jadi si apa ya, apa sih istilahnya lah, pemimpin spiritual lah, pemimpin spiritualnya itu biasanya emang dibawa. Jadi kayak tadi upacara itu tadi harus ada mau pik, maksudnya nggak sembarangan orang gitu yang bisa memimpin upacara itu. Jadi emang harus mengundang si pemimpin spiritualnya. Ini juga didatangkan nih ke base camp nih, lagi persiapan. Nah jadi nanti yang memimpin upacaranya mereka-mereka. Gitu. Nah ini yak yang tadi nih. Jadi untuk barang-barang yang maksudnya kapasitasnya lumayan lah, mereka bisa ngangkut sampai 80 kilo, 60 kilo gitu. Jadi Itu memang ada nggak di sana misalkan si wisatawan ya atau yang datang ke sana ketika melakukan upacara hal semacam itu, ada kan misalkan yang bilang, kalau di kita kan suka ada yang bilang itu mitos atau apa gitu. Itu di sana seperti apa, Mang? ada ya, ada lah, maksudnya manusia kan macam-macam mau yang kayak gitu kan, kepercayaan kan macam-macam maksudnya. Nah tapi ya walaupun ada yang menganggap seperti itu tapi ya masih mau mengikuti misalnya ya. Misalnya ini kita kan ya, nah ini yang pakai jaket biru nih, nah yang ini nih kebetulan saya nih. Nah, maksudnya kan karena memang diundang dan mengikuti juga, ya udah saya ikut di sini. Maksudnya ya menghormati lah, menghormati kepercayaan mereka gitu. Tapi ya udah, maksudnya hanya mengikuti seremonialnya aja, udah habis itu beres gitu. Nah balik lagi tadi kalau misalnya orang-orang kayak gitu sampai misalnya menolak nggak mau kayak gitu, ya takutnya ya gitu ya. Maksudnya kalau misalnya ada apa-apa, maksudnya tempat-tempat kayak gini kan kita nggak bisa hidup sendiri ya, maksudnya pasti di tempat-tempat sulit kayak gini kan pasti butuh bantuan, kadang kondisi darurat gitu. Nah itu ya risikonya mereka jadi kurang respect gitu ke orang-orang kayak gitu teh. Gitu sebenarnya mereka nggak memaksa ya, kalau misalnya nggak mau gitu ya udah silakan aja, nggak apa-apa gitu. Saya kira gitu, kalaupun misalkan tidak ikut serta dalam upacara itu, sebenarnya tidak apa-apa, cuma ketika ada resiko atau apa, itu jadi bikin warga lokalnya
apa ya, ilfil gitu ya, mungkin gitu Mang Huda ya. Iya mungkin bisa jadi, tapi kalau misalnya yang nggak mau nggak apa-apa, tapi kalau misalnya biasa aja sih kayaknya ya mereka juga nggak terlalu apa ya, nggak terlalu geleh mungkin ya, nggak yang sampai macem-macem enggak lah gitu. Kecuali kalau misalnya udah nggak mau ngikut misalnya terus merendahkan, itu biasanya yang mereka tuh kurang apa, yang jadi nggak respect lah gitu. Kalau yang kayak gitu wah udah pasti kalau ada apa-apa mereka juga males pasti nolong-nolong gitu. Oh ini satu lagi nih, nah mereka itu nih jadi jalurnya itu dia taman nasional, maksudnya taman nasional kan, Sagarmatha National Park Everest itu kan Bang Upik. Nah pintu gerbangnya itu setelah desa yang tadi itu yang besar tuh, setelah 6C jalan sekitar 2 jam, di situ gerbangnya, gerbang taman nasionalnya. Sorry sebelum 6C, sebelum 6C. Jadi desa terakhir sebelum 6C gerbangnya di situ. Itu dari daerah situ, kawasan situ, wah itu udah nggak boleh semua dimanfaatkan yang ada gitu, termasuk kayu, termasuk satwa nih kayak ini. Makanya masih banyak nih kayak apa ya, di sana tuh ada burung kayak bebek gitu besar. Itu kalau misalnya di base camp Island Peak gitu ya, wah itu berkeliaran itu sampai datang-datang ke tenda kayak gitu ya. Nah mereka sih orang-orang Sherpa itu ya udah, maksudnya itu nggak boleh diganggu tuh yang kayak gitu tuh. Ya, maksudnya kan kalau kemarin kalau misalnya kayak kita yang kemarin ngelihat daging kayak gitu ya udah sikat gitu. Nah kalau di sana enggak, namanya kayak kambing-kambing gunung kayak gini banyak gitu, masih banyak gitu ya, karena memang nggak boleh diganggu gitu. Terus setelah itu kan berarti setelah 6C itu kayu rumah bangunan yang dibangun itu nggak ada yang boleh menggunakan kayu di dalam Taman Nasional, semua harus dibawa dari luar Taman Nasional gitu. Jadi ya kalaupun yang ya apalagi nebang ya yang jatuh aja tuh nggak boleh dimanfaatkan gitu. Gitu Mang Apik. Udah habis. Keren. Silakan Mang Abdul, ada tambahan atau apa? Silakan. Ya, bentar. Ngecek. Pun kedengar Kecil. kecil ya. Mm-hmm. Coba dideketin ini. Demikian teman-teman, mungkin ya apa ya, pengalaman pribadi Mang Huda di wisata di sana. Kan tadi kelihatannya ada nilai etis mungkin ya yang harus diperhatikan sama wisatawan. Nah, kebetulan udah beres waktu sesi pertama tanya jawab. Nah, ini ada sesi kedua bagi audiens yang bertanya. Mungkin saya pandu. Ada pertanyaan nggak tadi? Kayaknya Mang Diman mau bertanya mungkin ya ke Mang Huda. Enggak, kalau misalkan ini ada door prize ya nggak, cara Mang Abdul? Door prize-nya apa Mang Huda? Gratis ke Nepal dari Mosa apa gimana ini teh? Apa dari MGI? Dari MGI, dari Mang Pepep tuh. Oh, ini ada pembina MGI, gimana Mang Pepep? Ada door prize nggak buat yang nanya gimana? Kayak sepeda itu tuh. Sepeda. Ya teman-teman. Nah ini sepeda ini. Oh ya. Ya teman-teman persiapan. Mau tanya, Pak Abdul? Boleh, Mang Pepep silahkan. Iya menarik itu tadi. Aya 2 pertanyaan berarti Mang Huda. Tapi sebetulnya tadi ku Mang Huda geus dijelaskeunnya sekilas-kilas. Jadi ternyata ada beberapa gunung yang memang dia tidak memiliki koneksi langsungnya dengan masyarakatnya di dunia ya, dari Seven Summit Mang Huda misal. Kalau bicara Everest dan Nepal kan itu Nepal kan ti baheulana eta memang sejarahna geus melekat banget gitunya. Sehingga dalam tanda petik bisa dibilang teu aneh kumaha masyarakat bisa begitu lekat dengan gunungna. Nah, tapi tadi Mang Huda cerita tentang gunung anu di Antartika. Bener ya? Ya, di Gunung Antartika. Di Denali. Nah, pertanyaan di Denali eta aya masyarakatna teh Eskimo misal atau naon sih? Nah, tapi jauh ya. Bereskan lah.
maksudnya teh apakah ada di satu gunung yang memang Mang Huda melihatnya dia nggak sama sekali nggak ada masyarakatnya gitu, nggak ada masyarakat yang terkoneksi langsung dengan gunung tersebut. Atau dari Seven Summit yang Mang Huda lalui hampir rata-rata itu memiliki misal. Nah pertanyaannya kalau ada masyarakat yang tidak memiliki keterikatan secara langsung secara sejarah budaya gitu, terus tiba-tiba enak kan jadi rame gara-gara Dia puncak Seven tinggi gitu Summit, ya. Mm-mm. Seven Summit dan lain sebagainya. Artinya itu aya budaya baru yang dibuat gitu. Mm-mm. Nah, kira-kira kumaha sih eta bagaimana orang-orang memanage itu, memulai menginisiasi mengelola gunung, apakah itu juga ada ditemui di Indonesia atau ente gitu mudah. Ditemui di Indonesia itu maksudnya apakah di Indonesia ge apakah ada gunung-gunung yang memang ia tidak memiliki koneksi langsung sejarahnya dengan sejarah budayanya dengan masyarakat, kemudian tiba-tiba karena rame ada pendakian, terus masyarakat kemudian memulai memanage gunung tersebut misal. Bisa jadi itu buat pembelajaran kita juga di sini yang menurut Mang Huda relatif baik gitu mengelolanya. Itu pertanyaan pertama. Siap. Kemarin langsung dijawab atau enggak ya? Langsung aja Mang Huda. Nanti digilir bertanya. Aku ya kawan-kawan. Ada Mang Diman tuh setelah aku. Siap-siap ya, ada Mang Pep. Yang jelas mah ada gitu ya. Cuman memang kan hampir sebagian besar itu kan pasti ada sebenarnya gitu, ada masyarakat yang memang melekat gitu ya. Kayak misalnya di mana di Kilimanjaro tadi kan. Terus saya termasuk Denali itu kan sempat diganti namanya kan. Sempat diganti menjadi McKinley namanya tuh. Waktu itu tahun berapa saya lupa gitu ya. Nah, cuma sekarang itu hampir ya semua penamaan itu kan hampir dikembalikan lagi gitu ya kalau di Amerika. Nah, makanya balik lagi ke Denali. Denali itu kan artinya itu kalau diterjemahkan itu the high one gitu kalau nggak salah, yang paling tinggi gitu kalau nggak salah ya. Denali itu teh. Walaupun ya sebenarnya masyarakatnya jauh ya, maksudnya ada desa itu desa kecil memang ya, tapi aksesnya itu kalau misalnya ke sana kan kita pakai pesawat terbang gitu. Gitu. Bisa dijangkau dengan berjalan kaki tapi jauh. Nah, yang paling ekstrim sebenarnya contohnya ya Antartika sebenarnya Mang Pepet. Antartika kan satu-satunya tempat di bumi yang nggak ada penduduknya, yang tidak ditempati gitu ya. Hanya di Antartika. Jadi hampir semua bagian bumi kan ada gitu ya. Tempatin, nah cuman Antartika aja nggak ada penduduk permanennya, nggak ada bahkan sampai sekarang gitu. Jadi kalaupun ada yang di sana ya cuman penelitian aja gitu. Nah cuman kan pendekatannya berarti kan bukan dari masyarakat gitu, balik lagi pendekatannya dari masalah konservasi gitu, keaslian lingkungan, bahwa fungsi penting si Antartika ini kan sudah disadari gitu ya. Gitu. Jadi si aturan regulasinya pun itu bukan cuman dari 1-2 negara gitu, tapi dari beberapa negara yang mempunyai base di sana itu mereka bikin si regulasi sendiri gitu, bikin aturan sendiri gitu. Nah itu kan nggak melekat gitu ya, maksudnya nggak ada yang memang kepercayaan lokal. Nah tapi ya balik lagi karena fungsi penting malah jadi yang paling ekstrim sebenarnya gitu. Nah kalau misalnya tempat-tempat lain kayak di Aconcagua ya ada sih kayaknya, di luar Antartika itu semua pasti ada gitu ya. Merujuknya pasti ada gitu. Gitu Mang Pepet. Oh, berarti yang relatif Antartika mah jadi semacam kesepakatan global gitunya negara-negara di dunia untuk melestarikan Denali gitu. Okay. Ada 2 hal menarik. Pertama ya tentang manajemen dunia gitu. Kemudian kedua ternyata punya nama lokal. Nah, hiji deui kalau masih boleh, tapi boleh dijawab kayak. Ya siap. Yang sama dengan Everest itu kan di Indonesia deket ke Jayawijaya, memang udah saya pernah dengar cerita ternyata Jayawijaya itu hampir di setiap kaki gunung yang ada masyarakatnya ia memiliki pengetahuan lokal yang menariknya. Nah, kayak barangkali ya disimpan di akhir jawabannya untuk Mang Pep nanti mungkin bisa bertanya kali. Siap. Nah,
Siap, Dan Pak Ketua. ada Mang Diman yang tadi bertanya, mangga Mang Diman diaktifkan saja mikrofonnya lalu bertanya. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi Mang Diman, Mang Diman Pak Abdul, diaktifkan Kuma? dulu bisa videonya atau emang Oh, siap. Biar dihurungkeun cenah ka video. biar apa biar Ah, Oh, gitu. nah, siap. Mang Diman, mangga Mang. Mohon atur nuhun ka Mang Yuda, ka Mang Abdul, ka Mang Pepep. Siap. Aduh mah bae tumaros mau naonnya apakah ada perlakuan yang sama antara misalkannya kita yang dari luar negeri mendaki Gunung Everest dengan orang-orang istilahnya teh lamun di urang mah gitu saprovinsi lah gitu, provinsi Jawa Barat naik ke Ciremai gitu. Eta terus dari segi apanya manajemen perjalanan hari terkait bangsa transit barang-barang, terus terkait tadi kan moto-moto kan otomatis suku daya baterai gitunya. Nah, apakah di sana teh aya listrik gitu atau kumaha gitu? Siap. Kita bingung. Mang Nuhun Diman, ka sadayana. mohon Mang. Assalamualaikum Siap. warahmatullahi Udah ketangkep mungkinnya pertanyaannya apa? Ketangkap jelas pisan Kang Liman, siap. Halus sih pertanyaannya halus. Iya lah kela. Tadi perbedaan yang eta ya menarik eta sebenarnya mah pasti berbeda gitu. Kan sebenarnya ya kita teh ya di sini orang Jawa Barat gitu ya. Saya orang Bandung. Ya memang ya penyesuaiannya ya memang untuk tinggal di daerah ini gitu di Jawa Barat gitu. Namanya berbeda kalau misalnya kita mau ke sana pasti ada penyesuaian, itu yang nggak boleh enggak sebenarnya Mbak. Harus ada penyesuaian karena memang kita tidak dirancang gitu ya, tubuh kita, metabolisme kita untuk hidup di ketinggian di sana gitu ya. Nah, makanya kan beda, itu mah bukan cuman kemampuan fisik aja Kang Diman. Jadi maksudnya kalau fisik itu kan simpelnya gitu, simpelnya suruh lompat lah, kuatan mana gitu. Nah, meren si orang-orang Serpa mah ada bukan pelari gitu ya, bukan pelari gitu. Nah, tapi performance-nya saat mendaki gunung-gunung tinggi itu, ya Everest gitu ya, itu udah siap pisan gitu. Bahkan sama atlet di kita, misalnya di atlet lari misalnya yang paling edan gitu ya, nah itu pasti nggak akan mampu gitu menyamai performance mereka di sana gitu. Itu kan bukan cuman hanya masalah fisik aja gitu ya, ada metabolisme ya, kebiasaan gitu. Karena tadi seperti yang saya pernah ceritakan, mereka mah dari kecil aja udah tinggalnya tuh di ketinggian 4.300 gitu. Itu kan kalau misalnya sesuai teori itu berarti kandungan oksigennya tuh hanya sekitar 60% gitu ya dari di atas permukaan laut gitu ya. Dari nol itu mereka cuma 60%. Jadi ya kebiasaannya udah kayak gitu. Jadi mereka ya memang udah menyesuaikan gitu tubuhnya di sana gitu. Sama seperti misalnya mereka dibawa misalnya ke sini ke pantai ya nggak mungkin kalau nggak ada penyesuaian gitu. Intinya mah bisa gitu ya. Intinya mah bisa, tapi ya perlu ada penyesuaian gitu. Nah, terus untuk listrik itu itu sih tenaga surya, benar di sana tuh tenaga surya. Jadi ntar dulu, saya ingat-ingat dulu di bawah pun di desa awal aja teh nggak ada listrik teh. Ntar dulu 6C, iya 6C aja teh nggak ada, listrik teh nggak ada gitu, desa sebesar itu teh nggak ada. Nah makanya itu mahal gitu di sana teh. Jadi ngecas tuh bayar di sana teh harus bayar lagi Kang Diman gitu. Jadi kayak penginapan gitu, walaupun kita di kamar, nah itu mah pasti nggak ada, colokannya sih nggak ada. Gitu karena masih pakai tenaga surya lah mereka. Gitu. Hampir semuanya sih, tapi sebagian untuk tempat-tempat yang vital di sana kan ada BTS, di situ ada BTS juga. Nah itu teh make apa sih yang air teh mikrohidro. Nah, mikrohidro mereka ada gitu, tapi itu penggunaannya bukan untuk umum gitu. Hanya beberapa tempat ya yang memang untuk fasilitas bersama aja gitu. Apalagi kalau misalnya buat turis mah ada pasti harus bayar gitu teh.
Gitu, Kang Diman. Ari eta kan maksudnya teh kan Ari Serpa mah terus buku gitunya maksudnya teh anu di luar dari Serpa tapi masih kene sanepal gitu maksudnya teh apakah sama kayak kita dari Indonesia gitu. Oh, misalnya orang Bandung yang orang Jogja gitunya, meureun misalnya. Ya kayak gitulah. Berbeda. Sama. Jadi Nepal teh kan dia mirip-mirip sama Indonesia, dia etnisnya banyak sebenarnya. Bahasanya juga banyak gitu, mirip dia. Mereka kaya juga gitu. Nah, untuk yang khusus suku pegunungannya itu juga berbeda gitu. Walaupun sama-sama di Pegunungan Himalaya kan panjang gitu ya, dari mulai Pakistan sampai ujungnya teh di Myanmar gitu, di Burma itu kan panjang tuh. Nah, itu berbeda gitu. Dalam satu Nepal aja teh beda. Kayak misalnya yang populer aja ya, yang jadi tujuan wisata, satu Everest Base Camp, satu lagi ke Annapurna. Nah, Annapurna aja teh udah berbeda, si penduduknya teh, masyarakatnya udah berbeda. Nah, makanya itu pasti ya tercermin gitu ya dari sepanjang jalan kayak gitu pasti berbeda. Walaupun sama ya, mereka kan percayanya kan Buddha gitu, walaupun sama-sama Buddha tapi ya berbeda juga. Namanya kalau misalnya di Annapurna kayak gitu, dia hampir nggak ada ya. Kan kalau di Everest tuh praying flag-nya kan di mana-mana gitu ya. Bendera doanya tuh di mana, di jembatan pasti rame gitu ya. Kalau di Annapurna enggak. Gitu, itu aja udah berbeda gitu ya, memang berbeda. Gitu Kang Diman. Siap. Enggak. Nuhun Kang udah. Siap. Atur nuhun Kang Diman. Ada Mang Adi. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Huda. Siap. Lama nggak ketemu. Damang Kang Adi. Alhamdulillah sehat. Kang Huda mau bertanya. Jadi kan ini mungkin hubungannya sama pariwisata. Mungkin kalau yang saya lihat itu wisata gunung-gunung saat ini di Indonesia umumnya gitu ya. Itu orientasinya lebih ke wisata penjelajahan gitu ya. Jadi pengen dari kota gitu ya ke puncak gunung, foto di puncak gitu ya, atau di perjalanan, habis itu pulang gitu ya. Maksud saya, apakah dari utamanya wisata gunung-gunung ini ya di Indonesia terutama, kira-kira ada potensi wisata lain nggak sih yang bisa dipelajari dari wisata di Nepal gitu yang bisa meningkatkan ekonomi masyarakat dan istilahnya untuk pendakinya sendiri bukan sekedar penjelajahannya aja gitu, bukan sekedar sampai di base camp ke puncak foto-foto pulang gitu ya. Kan kalau itu dari sisi ekonomi saja mungkin istilahnya ya dikit lah ya gitu. Istilahnya potensi pemasukannya ya kalau dari sisi ekonomi gitu ya. Misalnya kan kalau kita di Bandung atau di Jawa gitu ya, mungkin keluar uangnya buat ini aja kan, buat bayar tiket simaksi kayak gitu ya. Iya. Ya gitu pulang ya paling itu aja yang keluar dan itu sedikit yang didapatkan oleh masyarakat gitu. Sementara kalau kita lihat dokumentasi film-film dokumenter gitu ya, itu sebenarnya banyak yang bisa dinikmati atau dipelajari oleh para pendaki khususnya. Misalkan film di Negeri di Atas Kabut ya, yang di Lawu gitu ya, kan menyoroti kehidupan Boyem terus keluarganya kayak gitu ya. Itu sebenarnya hal-hal yang menarik gitu ya. Dan apakah memungkinkan semacam wisata atau kegiatan istilahnya yang bukan sekedar ini aja pendakian aja gitu ya. Misalkan tadi ya, misalkan hidup sehari bersama masyarakat gitu ya, kayak gitu. Apakah itu mungkin diterapkan di sini atau apalagi sih yang bisa ditingkatkan untuk tadi ya, khususnya pertama misalkan meningkatkan ekonomi masyarakat gitu ya.
Terus tadi itu hal-hal apa sih yang bisa diterapkan atau dipelajari, mungkin nggak 100% gitu ya, tentang pengelolaan wisata gunung di Nepal dengan di Indonesia. Misalkan dari sisi simaksi aja kan kayaknya agak sulit dibandingkan ya, bukan apple to apple gitu. Karena tadi kata Kang Huda, jalurnya kan ya itu aja kalau di Nepal ya. Jadi bisa istilahnya dicegat di situ gitu. Kalau nggak istilahnya nggak bayar di situ, nggak akan bisa lewat gitu kan. Karena jalurnya situ-situ aja. Kalau mau bikin sendiri ya nggak memungkinkan gitu. Sementara kalau di Indonesia kan jalurnya bisa banyak banget. Ketika ditutup di satu gerbang, dia buka jalur yang lain. Buka jalur yang lain. Dari sisi itu aja mungkin ya menimbulkan ada kerusakan gitu ya. Nah, apa sih yang bisa mendorong hal-hal apa ya? Ya gitulah, sekalian untuk mengendalikan apa ya? Ya kelestarian alam lah, kayak gitu mungkin. Itu aja Kang Huda. Ini kayaknya Iya. panjang mungkinnya, tapi ketangkep mungkinnya Mang Huda biar bisa dilanjut. Ya ketangkep sedikit-sedikit lah. Nanti kalau misalnya ada yang kurang, silakan ya. Maksudnya ini kan menarik sebenarnya, pertanyaan menarik gitu. Maksudnya pembahasannya pun bisa panjang gitu sebenarnya. Nah makanya saya pikir sih implementasinya setelah setelah yang ini gitu ya, ini bisa menyambungnya ke sana sebenarnya. Gitu. Nah dari obrolan yang sekarang gitu. Nah, yang pertama, tapi kalau secara singkat sih saya sendiri berpikirnya dua sebenarnya. Satu, ini kan lebih ke apa ya? Berarti kan lebih ke wisata alternatif sebenarnya makan ya. Wisata alternatif selain pendakian gunung yang konvensional sebenarnya. Ya, yang sampai puncak terus foto-foto udah turun lagi kayak gitu. Nah, kalau saya pertama wisata pendakiannya pun sebenarnya ya masih apa ya, masih kurang optimal sebenarnya gitu. Karena ya belum ada satu tempat itu yang didesain memang yang menitik beratkan pada masyarakat gitu, yang melibatkan secara penuh masyarakat itu kan di mana ya, hampir nggak ada, maksudnya secara regulasi gitu ya, walaupun nanti saat pelaksanaannya tuh kita melibatkan masyarakat, tapi kan sebenarnya itu bukan regulasi yang diatur sebenarnya gitu. Nah sementara kalau misalnya di luar itu sudah berupa regulasi gitu. Nah tapi memang balik lagi ya, kalau untuk berbicara dunia pendakian gunung di Indonesia memang sangat kompleks kalau menurut saya gitu. Karena karakteristiknya juga berbeda gitu tadi ya, karakteristik medannya berbeda, gunungnya berbeda, karakteristik pendakinya berbeda, latar belakang orang naik gunung juga berbeda gitu. Nah mungkin kalau misalnya latar belakang di luar pun sama ya, kalau misalnya di luar negeri juga kan pasti latar belakangnya bermacam-macam gitu. Nah tapi karakternya sih yang saya lihat itu memang berbeda gitu. Jadi kalau misalnya aturan kayak gini, misalnya kayak dulu pernah di Gunung Gede itu wajib menggunakan guide misalnya, diwajibkan gitu ya, diwajibkan. Nah itu kan bertahan berapa lama waktu itu gitu. Akhirnya menjadi masalah gitu. Ya berarti memang nggak, kurang tepat berarti gitu. Sementara kalau misalnya di Kilimanjaro itu kan sudah seperti itu gitu. Setiap pendaki, mau dia pendaki legendaris, mau dia pendaki apa ya, regulasinya seperti itu, mereka harus menggunakan masyarakat lokal gitu. Nah terus sisi yang lain sebenarnya ini ya, maksudnya kita harus melihat contoh lagi bahwa kita menggunakan media untuk mendaki gunung itu untuk apa gitu. Nah, apakah hanya untuk kesenangan, mengisi waktu luang, atau karena untuk olahraga? Itu kan banyak juga gitu. Nah sementara kalau misalnya di luar gitu ya, di luar kan ada yang merancang programnya bahwa ini tuh pendidikan sebenarnya, media mendaki gunung itu pendidikan gitu, medianya adalah pendakian gunung. Nah yang itu yang saya lihat yang apa ya, yang mungkin sudah ada yang pernah membuat konsep itu gitu ya, tapi ya belum maksimal juga gitu kalau menurut saya. Gitu, itu sebenarnya yang bisa jadi itu gitu, sebenarnya bisa jadi alternatif gitu. Bahwa memang kita naik gunung tapi ini didesain gitu, pesertanya siapa, targetnya apa, tujuannya apa gitu.
dan outputnya kira-kira nanti yang bisa mereka hasilkan setelah dari perjalanan itu apa gitu. Namanya kalau misalnya di luar itu kan ada yang namanya micro adventure. Nah, jadi micro adventure itu dia ya petualangan, tapi ya sebutannya mikro ya, maksudnya petualangan itu kan nggak harus ke Gunung Gede, nggak harus ke Semeru, nggak harus ke Rinjani gitu. Namanya kayak misalnya kita orang-orang Bandung misalnya, itu kan kayak ke Manglayang, ya itu juga adventure sebenarnya untuk beberapa orang gitu. Ya maksudnya berbeda gitu untuk orang-orang yang sama sekali belum pernah naik gunung, mungkin dibawa ke Burangrang itu, wah itu tingkat adventure-nya mungkin sangat tinggi gitu ya buat dia gitu. Tapi kan ya berbeda-beda tadi itu. Nah itu eh, dirancang ya memang dia patokannya bukan hanya puncak, bukan hanya titik ketinggian gitu, tapi satu tempat mereka bisa jauh dari keramaian gitu. Nah, tapi memang ada desain programnya gitu saat melakukan itu ya mereka disuruh melakukan semuanya sendiri kayak gitu. Nah, saya rasa sih itu bisa menjadi alternatif gitu ya untuk ya bahwa naik gunung ya bukan cuma naik gunung aja gitu. Nah, terus ya itu sih kalau misalnya untuk potensi yang lain-lain uh, polanya seperti apa itu kan yang sebenarnya sedang dicoba dikerjakan sama teman-teman di masyarakat Gunung Indonesia ini sebenarnya sambil dicari tahu gitu ya, sambil di riset seperti itu Kang Adi. Apalagi ya berarti ya, apalagi kira-kira ada yang kurang, ada yang terlewat nggak? Bangga Bang Adi direspon aja kalau misalkan ada. Udah cukup, Kang, udah. Mungkin Siap. tadi mungkin ada yang konsep yang mirip-mirip mungkin kayak geotrek ya. Komunitas geotrek mungkin dia gunung atau tempat yang ditujunya nggak terlalu jauh gitu ya. Cuman dia ada semacam apa ya, tambahan pengetahuan. Misalkan ini kalau geotrek mungkin dari segi geologi gitu ya. Ya. Penyusunnya apa, terbentuk dari apa kayak gitu ya. Tapi maksud saya bukan ke arah sana sih, Kang Adi. Maksud saya justru lebih ke si ininya, human skill-nya justru. Gitu. Jadi kalau misalnya di luar itu kan ada kayak misalnya saya sebutin NOLS. Jadi itu National Outdoor Learning School atau apalah gitu. Nah itu memang jadi misalnya nih dari satu perusahaan itu top manajernya atau top direksinya gitu ya, memang disuruh mereka untuk mengikuti program di NOLS itu. Mereka latar belakangnya bukan pendaki, bukan orang yang suka berkegiatan outdoor gitu. Nah, tapi NOLS itu kan punya dia punya sertifikasi dan sertifikasi itu bisa digunakan gitu. Dan memang sudah sudah diakui lah gitu. Nah, jadi mengajarkan lebih banyak ya tentang determinasi, tentang toleransi kayak gitu, menggunakan medianya dengan pendakian gunung gitu. Maksud saya lebih ke sana sih, maksudnya bukan kayak kita ke Papandayan terus dijelaskan lokasinya segala macam kayak gitu, bukan itu gitu, tapi lebih bahwa pendakian itu dirancang memang untuk mengasah si human skill gitu dari pendakinya gitu, dari pesertanya. Gitu sih. Itu yang saya lihat yang masih masih nggak tahu ada atau belum ada gitu. Ntar kalau misalnya di luar sudah seperti itu, bukan cuma NOLS aja. Di luar tuh banyak masih sekolah-sekolah seperti itu yang menggunakan media alam bebas itu sebagai medianya, pendakian gunung sebagai medianya. Tapi bukan cuma pendakian gunung aja bahkan. Gitu, termasuk ya kegiatan outdoor yang lain lah gitu. Gitu sih. Siap, cukup jelas Kang Huda. Nuhun. Siap. Oke, baik teman-teman. NOLS Mang Huda yang ngeluarin standar etik itu bukan Mang Huda? Bukan ya. Nah, kira-kira ada yang bertanya lagi nggak teman-teman? Kalau nggak mungkin saya mungkin yang bertanya kalau boleh mungkin ya. Belakangan ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Abdul. Oh, ini ada bentar, ada Hairiyah Ulfa. Mangga dipersilahkan. Ya, ini harus nyalain apa enggak? Usah nggak apa-apa. Kalau bisa
silahkan, kalau nggak juga nggak apa-apa, yang penting jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Upe mau tanya Kang. Ini kan menarik ya soal gunung-gunung yang ada bahkan sampai di luar negeri ya. Nah, kalau misalnya mau tanya soal permasalahan sampah sih yang ada di gunung. Kalau misalnya di Indonesia kan sebenarnya bisa terlihat jelas gitu permasalahannya gimana, terus juga dampak yang terjadinya bagaimana. Nah, kalau di luar negeri sendiri atau terkhususnya gunung-gunung es ya Kang, itu apakah dari base camp atau dari bawah ada regulasinya atau gimana? Soalnya yang pernah dilihat juga ternyata sampahnya nggak sedikit, bahkan sampahnya manusia itu sendiri yang tertinggal di gunung es gitu. Nah, itu pengalamannya gimana, terus kira-kira regulasi apa ya yang dilakukan di gunung es untuk soal sampah? Makasih. Siap. Terima kasih pertanyaannya. Siapa tadi namanya? TUV ya, TUV. Bagus pisan. Pertanyaan emang dahsyat sih. Saya juga belum lama, baru dari Gunung Gede, wah itu dahsyat itu. Sampahnya dahsyat gitu. Nanti ada operasi lagi, pembersihan lagi, tinggal lama banyak lagi. Ya itu salah satu masalah yang belum terselesaikan kayaknya buat di Indonesia gitu. Bukan cuma Gede aja, hampir semua gunung-gunung yang ramai lah gitu. Rinjani kayak gitu, wah dahsyat gitu. Nah sementara kalau misalnya di luar itu pasti ya, nanti kita ngomongin tentang Everest ini sedikit berbeda, dia menarik gitu kalau untuk Everest. Nah kalau misalnya yang lain di luar itu dari bawah, dari kita mengurus registrasi di posnya itu ya udah berlaku gitu ya, regulasi itu udah berlaku sampah kayak gitu. Nah kayak misalnya tadi kayak di Denali kayak gitu, itu kan sampah memang harus tertib ya, nggak boleh dibuang sembarangan. Nah, cuman yang enak adalah difasilitasi gitu, regulasinya ada tapi fasilitasnya juga ada gitu. Makanya kayak sekarang kan nggak bisa gitu, maksudnya memberi aturan nggak boleh buang air besar sembarangan gitu misalnya. Tapi maksudnya nggak ada yang dilakukan gitu, yang masuk akal gitu, maksudnya yang bisa dilakukan kan. Kalau solusinya bukan suruh orang nahan buang air besar selama 2 hari atau selama 1 hari misalnya, kan bukan itu gitu. Ya, jadi kalau misalnya itu ya solusinya apa gitu, itu disertakan gitu langkah-langkahnya yang memang bisa diikuti gitu, bisa dilakukan oleh semuanya gitu. Fasilitasnya ada, disediakan gitu. Nah khusus untuk Everest itu ini memang beda. Everest itu kan sampahnya tuh dahsyat ya, dia luar biasa, hampir mirip kayak Gunung Gede lah sebenarnya, bahkan lebih parah mungkin. Sampah-sampahnya tabung oksigen, tenda, termasuk tadi ya orang-orang jasad-jasad yang nggak bisa dibawa turun itu ya sudah ditinggalkan di sana gitu. Dan memang itu bukan yang nggak bisa sebenarnya, tapi ya memang kondisinya sulit. Dan dari pemerintah Nepal pun ya belum ada regulasi yang pasti mengatur itu, nggak ada. Jadi seolah-olah itu sengaja dibiarkan sebenarnya gitu. Jadi nggak ada, maksudnya ya adalah aturan kayak misalnya botol tabung itu harus dibawa kembali gitu. Nah, tapi kan masih banyak yang melakukan itu tapi tidak ditindak apa-apa gitu, tidak dikasih hukuman atau apa, regulasinya ada gitu. Palingnya hanya mengandalkan tadi biasanya dari NGO mereka bikin operasi atau ekspedisi yang khusus memang untuk menurunkan sampah gitu, karena biayanya memang tidak murah ya, cost operasionalnya besar pisan gitu. Yang tanya terakhir pada pernah ada berita kan ya bahwa kalau misalnya
informasi itu kan biasanya kalau di Everest kita ambil ininya dari atas gitu ya, sampah yang numpuk. Nah, dia memang ada titik-titik tertentu yang banyak orang-orang yang meninggalkan sampah di situ. Kalau di kita kan hutan gunungnya kalau ada yang ngebakar terus jadi biang tempat buat buang sampah. Nah, kalau di Everest sendiri atau di Gunung Es sendiri itu gimana ya biasanya? Iya, kalau di luar Gunung Everest itu semuanya tertib ya, itu satu ya, TUV ya. Maksudnya kayak tempat lain Kilimanjaro, di Aconcagua itu nggak ada, maksudnya sampah yang menumpuk tuh nggak ada. Ya karena bisa dilakukan gitu semuanya ya, dan itu jelas lah hukumannya jelas, dendanya jelas gitu. Sangat mungkin apa ya, dan ya aturannya ada, tapi saya sendiri jarang, hampir nggak ada malah gitu ya menemukan yang pendaki yang melanggar itu gitu, khususnya masalah kebersihan, masalah kayak gitu. Jadi kepeduliannya juga sudah sangat tinggi gitu, misalnya di gunung yang lain di luar Everest ya. Nah tapi kalau untuk Everest itu tempat-tempat yang menghasilkan banyak sampah adalah ini camp areanya gitu kan. Jadi misalnya dari base camp itu kan masih ada nanti camp 1, camp 2, camp 3. Nah itu di situ, dan udah jadi kebiasaan ya, maksudnya tabung oksigen ditinggalnya di situ. Terus tenda itu biasanya yang nggak dibawa gitu. Dan beberapa peralatan gitu ya, walaupun yang masih bagus sekalipun tuh biasanya ada aja gitu pendaki-pendaki yang memang meninggalkan itu di sana gitu. Wah itu udah beberapa kayak sepatu, bukan sepatu, trekking pole kayak gitu, kacamata apa gitu. Jadi biasanya tuh bikin tenda karena kan hampir tempat rata itu kan susah ya, sulit gitu. Nah jadi biasanya rombongan selanjutnya itu mendirikan di bekas tenda grup sebelumnya gitu. Nah kalau misalnya grup sebelumnya itu nggak dibongkar tendanya, itu biasanya udah ditumpuk aja itu di sana, namanya sampah-sampah seperti itu gitu, sampah makanan, sampah apa, sampah tenda, sampah tabung oksigen. Tapi yang paling banyak mengganggu itu sebenarnya termasuk sama kotoran manusia juga gitu. Karena memang nggak ada ya, maksudnya beda dengan gunung-gunungan yang kalau di Everest itu nggak ada, hanya disediakan tempatnya aja, tapi maksudnya nggak diapa-apain gitu. Disediakan tempat enggak, diolah enggak, dibawa turun enggak gitu. Kecuali kalau di base camp ya, kalau sampai base camp itu semuanya tertib ya, karena termasuk kotoran manusia itu diangkutnya pakai helikopter gitu. Tapi kalau misalnya udah di atas ya kayak gitu kondisinya memang gitu teh. Cukup mungkin ya TUP ya, mungkin terjawab tadi. Kalau enggak mungkin nanti bisa main ke Nordik masalah ini. Siap. Kalau Mang Uda, ini tersisa 15 menit lagi. Tadi kan pertanyaan terakhir sampai di kotoran sampai diangkutnya ke helikopter gitunya. Apa itu? Oh iya. Gaya gitunya. Saya emang saya merenya. Nah ini teman-teman tersisa 14 menit lagi, mungkin ada pertanyaan terakhir tadi yang Pepep mungkin ya, karena tadi tidak ada yang chat lagi tanya. Bang Pepep, apakah mau ngisi yang pertanyaan terakhir, yang kalau udah nanti kembali ke saya dan tutup. Ya itu minta dijelasin cerita itu menarik, Mauda. Saya dengar dulu dari Mauda sekilas kan ya tentang Everest Jaya Wijaya. Kalau Everest kan satu saja gitu, satu saja suku masyarakatnya Serpa. Nah kalau di Jaya Wijaya kan hampir setiap kaki gunung itu beda sukunya, meskipun kita barangkali teman-teman hanya tahunya suku di Papua tuh itu saja, misal Daniel apalah gitu ya. Ternyata ada kekhasan di setiap kaki gunungnya memiliki tradisi tersendiri. Mohon ceritanya mau udah untuk di Indonesia gitu. Siap. Tradisi masyarakat gunung Indonesia yang mirip-mirip. Tradisi yang mana tuh ya, Bang Pep? Dalam memperlakukan.
lebih ke dalam memperlakukan gunungnya. Kan secara umum mah di Papua Jayawijaya itu adalah ibu misalnya. Tetapi saya dulu pernah dengar cerita di Manguda, setiap ya jadi ada nama khusus lah gitu dari kaki gunung tertentu tentang Jayawijaya itu apa bagaimana. Iya, iya emang banyak ya, maksudnya berapa suku. Makanya nama Kartens itu kan sebenarnya yang ini mah sambil ngedongeng aja dulu ya, sambil ngedongeng. Eh, saat saya pensamit gitu ya, memang kan terkenalnya itu Kartens ya. Sementara kalau Jayawijaya itu kan merujuk ke nama pegunungannya gitu. Ada juga Puncak Jaya sebenarnya. Jayawijaya itu pegunungannya. Nah, tapi bisa diperdebatkan sama pegunungan Sudirman. Nah, sebenarnya yang lebih cocok itu sebenarnya yang lebih literasinya yang lebih terbukti lebih ada gitu ya, itu pegunungan Sudirman sebenarnya. Gitu. Nah, perujukan Jayawijaya itu lebih mengarah ke gunung esnya dan itu bukan Kartens sebenarnya. Nah, memang rada ini ya, rada kompleks sebenarnya kalau misalnya di sana. Kita sendiri sebenarnya keinginannya tuh sama kayak Denali tadi gitu. Ini ada nggak kira-kira nama lain yang bisa kita jadikan apa ya merujuk untuk ke Kartens piramid gitu sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau misalnya ya balik lagi ya, kalau misalnya kita melihat sejarahnya kan Kartens itu kan Jan Kartens gitu, Jan Kartens itu siapa gitu. Dan kayaknya sih kurang tepat gitu untuk dijadikan nama gitu. Nah itu makanya setelah dicari-cari ternyata banyak ya dia. Jadi Kartens itu kan kalau misalnya di Papua tuh dia posisinya di tengah-tengah tuh. Nah, jadi di selatannya ada suku, di utaranya ada suku juga, itu berbeda gitu dan ya namanya pun pemberian namanya juga berbeda-beda gitu. Dan itu wajar ya kayak misalnya Everest itu kan dia kalau untuk orang Nepal itu Sagarmata, Bunda Semesta. Sementara kalau di Tibet itu namanya Komolungma. Nah itu beda gitu. Walaupun ya sebenarnya maknanya hampir sama sebenarnya merujuk ke gender ibu sebenarnya ke arah ibunya gitu. Nah sama kayak misalnya di Kartens itu kalau ada yang menyebutnya Nemangkawi, ada yang menyebutnya Dugun-Dugu, ada satu lagi saya lupa gitu. Cuman yang paling apa ya, yang paling mendekati itu dua itu sebenarnya antara Dugu-Dugu sama Nemangkawi. Nah makanya dulu pernah kita mempopulerkan Dugu-Dugu itu, kita pernah populerkan dulu pas waktu kita saya sama tim menyelesaikan Seven Summit itu yang coba kita selalu gunakan itu sebenarnya Dugu-Dugu gitu. Nah, cuman kesini-sini karena kayaknya sih kurang kuat gitu ya, dasarnya kurang kuat ya akhirnya ya udah balik lagi akhirnya Kartens gitu. Sementara yang lain ada yang menggunakan Nemangkawi gitu. Nah, tapi ya maksudnya harus apa ya itu harus dan menjadi hal yang sensitif kayaknya kalau untuk di sana Mang Peps gitu. Karena kan apa ya perasaan memilikinya itu. Nah, itu kalau misalnya kita satu nama gitu misalnya. Nah, itu kayaknya sih sulit gitu. Kalau untuk di sana. Gitu, apalagi ya? Dan ke tema ini, tema wisata dan etika. Nah di Kartens itu sendiri masyarakatnya gimana kalau dikembalikan ke hubungan wisata dan etika ini? Meskipun ya kita kan sama-sama tahu di sana mah lebih kompleksnya karena Freeport dan lain-lain gitu. Nah barangkali sisi lokalnya Mang Uda. Iya. Emang dahsyat ya, dahsyat. Sana tuh ribet. Karena itu ribet, maksudnya saya beberapa kali gitu ya untuk mengantar tamu. Ya, macam-macam ya, ada yang trekking, ada yang pakai helikopter, ada yang pernah lewat Freeport juga gitu. Dan ya memang berbeda ya, tadi balik lagi maksudnya bagaimana sih masyarakatnya itu melihat gunung itu sebagai apa gitu. Kalau misalnya tadi kayak di orang-orang Nepal itu kan ya itu Everest itu kan sebagai dewi yang memegang mangkuk gitu, yang memberi makan lah gitu. Nah sementara kalau misalnya untuk di Papua ya mungkin sedikit berbeda ya, kayaknya kesadaran untuk apa kesadaran wisatanya itu masih kurang sebenarnya gitu. Nah, makanya jadi kayak misalnya
masalah perizinan, terus masalah kesepakatan, masalah kayak gitu, itu masih menjadi masalah sebenarnya gitu. Walaupun sebenarnya kalau misalnya itu bisa bisa diperbaiki, sebenarnya potensinya sebenarnya nggak kalah gitu sama di Nepal. Makanya teman-teman kita, saudara-saudara kita di Papua itu kan sama ya, melekat ya, masih melekat gitu, kehidupan budayanya itu masih ada sebenarnya gitu. Ya, misalnya kita trekking masuk ke desa terakhirnya, nah itu selama kita berjalan di hutan ya itu kita sebenarnya sambil melihat ya kehidupan mereka sehari-hari gitu. Banyak yang bisa dipelajari, kayak misalnya mereka masuk ke hutan walaupun tanpa makanan misalnya, itu nggak sulit buat mereka. Dan ya kalau misalnya kita perhatikan dan emang ya masuk akal gitu. Ya mungkin kita nggak pikirkan gitu. Pertama ya misalnya dari tumbuh-tumbuhan itu banyak. Nah, sementara untuk protein hewan-hewan kayak gitu, wah gampang kalau misalnya tahu tekniknya tuh gampang sebenarnya. Gitu, dan yang saya perhatikan hal-hal seperti itu justru yang menjadi atraksi tersendiri sebenarnya buat tamu gitu. Gitu sebenarnya ya orang di sana ya, di luar masalah administrasi, di luar masalah ya berhubungan sama masyarakatnya gitu. Memang sulit ya, masih banyak PR lah kalau misalnya kita berbicara ya tentang wisata untuk di Kartens gitu. Tapi yang saya lihat ya potensinya besar sebenarnya, luar biasa gitu. Dan ya penamaannya juga cukup unik sebenarnya, maksudnya berarti dari dulu itu kan mereka memang menjelajah ya sampai ke pegunungan tengah itu kan. Nah, mereka jadi orang-orang Papua itu biasanya bernavigasinya itu selalu mengandalkan ini, biasanya sungai biasanya. Gitu. Makanya rujukan nama lokasi kayak gitu nggak jauh dari sungai biasanya untuk bernavigasi. Kepala air kayak gitu itu kan berarti merujuk ke ya sungai yang udah di atas lah gitu, yang udah datar. Berarti dari dulu mereka kan memang Kawi itu kalau misalnya diterjemahkan itu kurang lebih ya artinya adalah mata panah yang berwarna putih gitu. Nah, itu kan udah spesifik sebenarnya merujuk ke Kartens gitu. Bahwa puncak panah warna putih ya itu satu tempat yang ada saljunya ya. Ya mungkin kalau misalnya dari dulu gitu, dari awal-awal abad 20 misalnya abad 19 kayak gitu mungkin masih banyak ya. Gitu, Kartens itu kan dari tahun 1800-an itu kan glasiernya salju abadinya itu masih 20 km persegi luasnya. Tahun segitu. Nah, sekarang itu udah hanya 2 km persegi, udah lebih sedikit dari 2 km persegi. Gitu. Jadi udah hampir 90% sebenarnya kalau dibandingin sama tahun 1800. Gitu. Gitu, Mang Pep. Oke. Ya, Mang Pep. Ya, jadi intinya karena di samping kekayaan budayana, biodiversity naga jauh lebih nyekanekaargamadina lebih kaya dibanding Everestnya. Nah, masukan buat Mang Abdul barangkali untuk ke depan ini dikhususkan bicara Kartens dari kacamata yang berbeda nih. Khusus tema itu Mang Uda. Nanti ya menarik. Siap. Dicukupkan mungkin ya Mang Pep sesi tanyanya, mungkin moga dapat terjawab tadi pertanyaannya. Nah, ini Mang Uda kebetulan udah tinggal 5 menit lagi, dicukupkan sesi keduanya tanya jawabnya. Kalau bisa disimpulkan mungkinnya tadi kalau di Nepal mah dia udah teratur mungkinnya si pariwisatanya dan masyarakat dapat menjaga budayanya sendiri mungkin ya. Nah, mungkin jadi refleksi nih pertanyaan terakhir dari saya ke Mang Uda, kira-kira refleksi apa yang bisa kita terapkan di Indonesia untuk kan pariwisata ini bisa mengakulturasi budaya. Kira-kira refleksi untuk pendakian di Indonesia apa mungkin? Mangga dijawab Mang Uda sekaligus penutup dari Mang Uda. Iya. Iya, kalau masalah ini ya mungkin kalau dari yang saya lihat gitu ya, dari masalah sisi ininya mungkin dari sisi etikanya tadi gitu. Maksudnya ya itu ya balik lagi ya dari awal ini kan sebenarnya bukan untuk mempromosikan sebenarnya. Nah, kita tahu di sana seperti apa, di sini seperti apa gitu, masalahnya apa. Nah, sebenarnya sih harapannya
Ya karena memang kondisi seperti itu, jadi ya kita untuk berbuat yang benar gitu, beretika yang benar, yang nggak usah melihat regulasi gitu. Jadi mau regulasinya masih seperti apa, masih belum benar, masih seperti apa ya, balik lagi semuanya bergantung pada kita gitu, pada diri sendiri. Benar, makanya bahwa ini kan masalah apa ya, masalah budaya gitu ya, masalah kebiasaan gitu. Dan saya pikir ya masing-masing orang itu walaupun regulasinya seperti apapun ya harus berbuat yang benar gitu, termasuk ya masalah kebersihan, masalah sampah ya masing-masing dari kita yang justru harus menunjukkan lah gitu. Jadi kalau semakin banyak orang yang bisa menjadi contoh gitu, itu kan harapannya ya itu ya, maksudnya kita dengan tren pendakian sekarang seperti apa itu kan dari akumulasi ya kebiasaan-kebiasaan yang menjadi budaya gitu. Nah kalau misalnya masing-masing dari kita mulai sedikit-sedikit lah menerapkan gitu kebiasaan-kebiasaan yang memang benar gitu, kayak buang sampah, terus ya masalah vandalisme segala macam gitu, masalah ya kita buang air kayak gitu. Nah maksudnya dari hal itu aja dulu aja gitu, walaupun regulasinya seperti apa kita bisa tertib dengan diri sendiri, saya rasa sih ya mungkin bisa sedikit-sedikit kebiasaan itu bisa muncul gitu ya. Nah, karena yang saya yakin gini, kayak di Kilimanjaro saya ngerasa itu jadi kalau misalnya tempatnya seperti itu ya, kita nih kalau misalnya mau buang sampah gitu, misalnya lupa gitu buang sampah kayak gitu tuh malu. Jadi sampai seperti itu gitu. Sementara kan kalau di sini kan belum ada gitu budaya seperti itu. Jadi kalau misalnya banyak yang memulai, saya yakin sih mungkin bisa menjadi lebih baik lah. Gitu paling Kang Abdul. Mang Huda turun. Jadi balik lagi ke personalnya mungkin ya. Ya. Baik. Terima kasih sebelumnya Mang Huda. Waktu sudah menunjukkan 8:30 mungkin ya, dicukupkan kegiatan hari ini. Hatur nuhun Mang Huda sekali lagi sudah bersedia. Siap. Sama-sama, terima kasih juga buat semuanya udah mau mendengarkan. Kawan-kawan hatur nuhun sampai selesai. Ya, saya tutup mungkin ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.